I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kelenteng Sampokong merupakan jejak perjalanan Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah dunia asal Cina yang terlahir dengan nama Ma Sanbao. Namanya lantas diambil menjadi nama sebuah kelenteng, di mana dalam dialek Hokkien Sampokong atau Sanbaodong dalam bahasa Mandarin artinya ialah Goa Sanbao. Kelenteng Sampokong juga dikenal sebagai Kelenteng Gedung Batu yang merupakan kelenteng Cina tertua di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini meliputi area seluas 1020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur Cina dan Jawa abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai dengan atap pagoda berlapis 3 khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah muslim dari Cina daratan. Pada tahun 1416, armada Cheng Ho merapat di pantai Simongan, Semarang karena Wang Jinghong yang merupakan juru muridnya sakit keras. Cheng Ho kemudian menjadikan sebuah gua batu untuk tempat beristirahat dan mengobati juru muridnya. Setelah sembuh dari sakit kerasnya, Wang memilih untuk tetap tinggal di Simongan. Ia menggarap lahan dan membangun rumah. Dan berkat jerih payahnya, lingkungan sekitar gua pun berkembang dan makmur. Untuk menghormati pimpinannya, Wang pun mendirikan patung Cheng Ho di gua batu tempat mereka beristirahat. Dan inilah asal-muasal kelenteng Sampokong. Wang Jinghong meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di samping Gua Sampokong. Makam tersebut dikenal dengan sebutan makam Kiai Jurumudi. Sejak saat itu, penduduk kota Semarang dan sekitarnya sering datang ke sini untuk berziarah atau berdoa meminta berkah, khususnya setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Sayangnya, pada tahun 1704, Gua Batu runtuh karena longsor. Oleh karenanya, masyarakat membangun gua buatan yang letaknya bersebelahan dengan makam Kiai Jurumudi. Kelenteng ini sudah beberapa kali menjalani pemugaran. Revitalisasi besar-besaran dilakukan oleh Yayasan Sampokong pada Januari 2002 dan selesai pada Agustus 2005, bersamaan dengan perayaan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho di Pulau Jawa. Selain berkaitan erat dengan Laksamana Zheng He atau Laksamana Cheng Ho, kelenteng ini berkaitan pula dengan akulturasi kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Hal ini terlihat pada arsitektur bangunannya. Asal mula cerita disebut Gedung Batu adalah karena bentuknya merupakan gua batu besar. Di dalam gua batu tersebut diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampontai Dijen Laksamana Zheng He atau Laksamana Cheng Ho yang diperuntukkan sebagai tempat bersembahyang atau tempat berziarah. Umat biasanya berdoa kepada Tian atau Tuhan atau langit, lalu kepada Te, Dewa Bumi. Dewa Bumi atau Hok Teng Cheng Sin merupakan dewa rezeki atau berkah. Dewa Bumi memiliki pengawal berupa macan hitam yang namanya Hao Jiangkun. Di depan tempat Dewa Bumi ada penjaga pintu yang bernama Ue Tek Kiong dan Xie Xiok Po. Kelahiran Hok Tek Cheng Sin dirayakan setiap tanggal 2 bulan 2 kalender Tionghoa. Sementara setiap tanggal 15 bulan 8 kalender Tionghoa dirayakan sebagai hari ucapan terima kasih untuk Hok Tek Cheng Sin. Umat akan memberikan kue rembulan sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang berlimpah dan rezeki sepanjang tahun kemarin. Tempat pemujaan Sampokong atau Sampontai Dijen merupakan tempat utama bagi umat yang ingin sembahyang pada Sampokong. Dinding luar gedung dihiasi oleh relief batu yang menceritakan kisah perjalanan Laksamana Zheng He selama kurang lebih 30 tahun di abad ke-15. Bebatuan yang digunakan untuk relief ini berasal dari Tiongkok, sementara ukirannya dikerjakan oleh seniman Bali.
Di dalamnya terdapat tempat sembahyang dan ada 2 patung kecil yang menjadi simbol kedatangan Zheng He ke Semarang. Patung pertama berwajah hitam terbuat dari kayu cendana yang melambangkan kedatangan pertama Zheng He pada tahun 1406. Saat itu ia masih muda, yakni sekitar umur 30-40 tahun. Patung kedua berwajah merah terbuat dari porselen, melambangkan kedatangan kedua Zheng He pada tahun 1416. Wajahnya sudah lebih tua. Di kiri kanannya ada patung Taijiang atau pengawal pribadi Zheng He, namanya Tiki dan Lau Im. Patungnya terbuat dari kayu cendana juga. Sementara itu, ada satu patung besar Sampokong di tengah-tengah. Bahannya terbuat dari emas dan perunggu. Patung besar ini hanya sekedar simbol, namun yang memiliki nilai penting justru kedua patung kecil tersebut. Di dalam gedung batu ini juga ada sumur berisi mata air. Sumur ini sendiri sebenarnya merupakan peninggalan Oi Tiong Ham. Air ini dianggap suci dan kerap dimanfaatkan oleh umat maupun pengunjung yang ingin meminta rezeki dalam berdagang, bertani, kesembuhan dari sakit, air siraman supaya pernikahannya lancar dan langgeng. Air ini tidak boleh digunakan untuk sumpah, perceraian, atau air minum. Umat dan pengunjung diperbolehkan mengambil air dari sumur dengan asistensi biokong. Sebelumnya umat dan pengunjung harus menjelaskan keperluannya terlebih dahulu agar air tersebut dapat didoakan oleh biokong. Kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.